Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bintang, bertemu dengan saya Kak Adnan di channel Bintang Pelajar Official. Bagaimana Sobat Bintang puasanya? Semoga lancar ya hingga akhir Ramadan. Di samping saya sudah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Muhsin Suwaidi. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas Adnan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, baik Sobat Bintang, di sesi Kulma atau kuliah Ramadan yang keempat ini, kita akan melakukan tanya-jawab seputar Ramadan dari kolom komentar di Instagram Bintang Pelajar dan akan dijawab langsung oleh Ustadz. Alhamdulillah, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita baca satu-satu ya, Ustadz. Pertanyaan pertama dari @l_uktina. Ustadz, izin bertanya, jika puasa tahun lalu belum diqodho karena haid, dan sebelum Ramadan tahun ini datang sedang hamil, jadi belum bisa dibayar. Apakah puasa yang ditinggalkan karena haid kemarin hanya diqodho saja, atau diqodho dan difidyah sebagai kafaratnya? Karena sudah datang Ramadan berikutnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik Mas Adnan, masalah ini sebenarnya adalah masalah yang butuh perincian. Ulama itu sepakat bahwasanya kita wajib mengqodho puasa yang lalu, jangan sampai kita melampaui puasa yang hari ini atau Ramadan hari ini. Maksudnya, kami ulang lagi, tidak boleh kita menunda qodho sampai kita melewati Ramadan berikutnya. Ini wajib hukumnya. Kenapa? Karena kita melihat hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan beliau mengatakan, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'bana. Wa dhalika lima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya saya mempunyai tanggungan puasa Ramadan. Saya tidak mampu mengqadhonya kecuali di bulan Sya'ban. Hal itu karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama Syafi'i, mengatakan, sikap beliau yang sangat berupaya melakukannya di bulan Sya'ban menunjukkan bahwa tidak diperkenankan mengakhirkan qadha sampai masuki Ramadan yang lain. Jadi kalau kita mengqadha puasa melampaui Ramadan yang depannya, artinya sampai kita misalnya jauh 1441 Hijriah, kemudian kita sampai mengqadha tahun 1443 Hijriah, maka di sini kita telah melanggar kewajiban ini. Ada dua keadaan Mas Adnan. Kenapa orang itu menunda? Ada yang dikarenakan dia sakit atau ada udzur syar'i. Kalau ada udzur syar'i maka tidak ada masalah. Dia mengqadhonya di tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya atau 3 tahun berikutnya selama ada udzur syar'inya seperti sakit. Ada keadaan yang kedua itu dia tidak punya udzur syar'i. Dalam artian mungkin maaf ya karena malas ya, atau karena memang lagi tidak mood untuk mengqadha pada tahun itu, sehingga akhirnya dia mengqadha pada 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya. Nah di sini untuk keadaan kedua di mana orang itu dalam tanda kutip maaf malas misalnya atau tidak menunda karena udzur syar'i, ulama berbeda pendapat. Apakah dia itu hanya wajib mengqadha saja, ataukah dia itu wajib menyertakan memberi makan setiap hari yang dia tinggalkan satu orang miskin? Ya, artinya di sini ulama berbeda pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya dia wajib juga untuk memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Ya, kalau misalnya 15 hari, ya berarti sambil dia qadha plus dia memberi makan 15 orang miskin, atau setiap hari setiap hari sampai 15 hari itu dia memberikan makan mereka. Ini pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini pun merujuk ke perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Adapun Abu Hanifah berpandangan bahwasanya beliau mengatakan tidak, yang wajib hanya mengqadha, karena dalam Al-Quran itu yang diwajibkan hanyalah mengqadha, tidak disebutkan di situ menyertakan
memberi makan orang miskin meskipun dia melakukan kesalahan. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Bukhari, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan juga kalau ulama kontemporer, Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat ini karena beliau berpandangan bahwasanya yang kita jadikan pegangan adalah yang ada dalam Al-Quran atau ada nasihat dari hadis Nabi SAW. Sedangkan penentuan pemberian makan kepada orang miskin itu tidak disebutkan dalam nas atau syariat. Kemudian beliau melihat bahwasanya perbuatan Abdullah bin Abbas, perbuatan Abu Hurairah itu mungkin lebih kepada anjuran, bukan sifatnya kewajiban. Nah, tentu saja Mas Adnan dan para audiens sekalian, kita perlu berhati-hati. Kita perlu melihat masalah ini dengan lebih teliti dan lebih tajam, dalam artian jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun demikian ya, meskipun arti kita kita memilih pendapat yang kuat bahwasanya tidak wajib untuk memberi makan orang miskin juga, tapi tidak juga kita boleh bermudah-mudahan kemudian kita menunda, karena ada di situ ada dosa yang menyertai. Naudzubillah min dzalik. Dan tentu saja kita tidak tahu usia kita ya Mas Adnan ya, apakah kita masih diberikan usia untuk membayar di masa yang akan datang ataukah tidak. Oleh karena itu idealnya selama orang itu mampu maka bersegeralah ya melepaskan tanggungan hutangnya, baik itu tanggungan hutang kepada manusia atau tanggungan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang itu mungkin mau berhati-hati dalam artian, oh ya sudah deh, saya memilih pendapat yang berhati-hati, maka saya juga memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang saya tinggalkan, karena saya menunda sampai 2 tahun ke depan, ya itu tidak ada masalah begitu. Tapi sifatnya tidak kita katakan wajib kepada semuanya, karena di sini sifatnya ya kami atau kita condong ini sifatnya opsional begitu. Mungkin ini ya Mas Adnan. Ya baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mas Adnan. Baik, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Ustaz, pertanyaan kedua dari @aurora_wave. Bulan Ramadan sangat spesial dan orang berbondong-bondong menyiapkan amalan terbaiknya. Tapi, kenapa kalau dilihat di Al-Quran, ayat yang menjelaskannya hanya sedikit? Mohon jawabannya, Ustaz. Baik, Mas Adnan. Kalau kita memandang sebenarnya atau berdasarkan ilmu kami yang sedikit, Mas Adnan, ayat yang menerangkan tentang Ramadan dan sesuatu yang berhubungan dengan Ramadan itu sebenarnya bukan hanya satu. Ada surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 187. Kemudian ditambah lagi surat Al-Qadr 5 ayat. Kemudian ditambah lagi surat Ad-Dukhan ayat 3. Jadi 10 kira-kira. Ini yang sifatnya langsung. Mungkin ada ayat-ayat lain yang berhubungan tapi tidak langsung. Jadi kalau kami mandang itu sebenarnya tidak sedikit. Ya, tidak sedikit. Kok bisa begitu, Muhsin? Karena kita lihat Islam itu dibawa oleh Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang mencakup syariat Islam. Di satu mushaf ini kita lihat mencakup semua ajaran Islam. Nah, kalau misalnya 1, 2 mungkin ya katakan sedikit, tapi kalau misalnya ada sampai 10 ayat di mushaf yang mencakup seluruh bagian Al-Qur'an, maka kita bisa perbandingkan. Ya, kita kalau bandingkan dengan syariat yang lain, maka di sini sifatnya tidak sedikit. Ini yang kami pandang ya, wallahu ta'ala alam. Oke, yang kedua, kita katakan kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh penanya bahwasanya sedikit. Nah, sedikitnya penyebutan hal yang berkenaan dengan Ramadan ini berbeda dengan hadis Nabi SAW. Kita lihat hadis Nabi banyak sekali yang berbicara tentang Ramadan, puasa, dan hal yang sifatnya berkenaan dengan Ramadan. Artinya, dan kita tahu bahwasanya syariat Islam itu sumbernya bukan hanya Al-Quran, tapi juga hadis Nabi SAW. Kalau Al-Quran sedikit, kemudian hadis banyak, itu tidak masalah karena dasar yang lain menguatkan atau bahkan menyempurnakan, sehingga tidak bisa kita katakan sedikit juga karena sama-sama ada dua sumber dasar syariat Islam yang menyebutkan banyak, begitu, yang menyebutkan banyak hal tentang Ramadan. Kemudian
hal ketiga yang perlu kita perhatikan dalam syariat ini, syariat itu ya, pentingnya hukum dalam Islam itu tidak melihat banyaknya dalil atau banyak nas. Kalau dalil itu udah jelas, udah sahih, udah sharih, udah tegas, ya udah sahih, maka tidak ada masalah meskipun cuma 1 ayat atau 2 ayat. Jadi ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh kita semua. Di sisi lain, ya Mas Adnan, hal seperti ini ya, ini kan masalah hikmah ya, hikmah dari suatu hukum misalnya. Kita perlu tahu bahwasanya kita ini tidak berhak untuk menanyakan kenapa Allah begini. Ya. Tapi yang akan ditanya adalah kita. Ya, kalau misalnya Allah menentukan yang ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan misalnya sekian ayat, maka kita tidak bisa menanyakan kenapa kok Allah cuma segini. Kita hanya bisa mencari hikmah, tapi kita tidak bisa memastikan. Ya, kewajiban kita adalah hanya taat. Ya, karena apa? Karena kaum muslimin adalah innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi idealnya seorang mukmin itu adalah mengatakan sami'na wa ata'na. We hear and we obey. Nah, itu idealnya demikian. Sehingga ya mungkin ini menjadi pembelajaran bagi kami pribadi dan juga bagi penanya serta para audiens sekalian. Mungkin demikian kalimat Adnan ya. Ya baik, alhamdulillah. Masya Allah, Ustaz. Jazakallahu atas jawabannya. Barakallahu fiik Mas Adnan. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ada dari @digitalupna. Kalau zakat fitri kita kasihkan langsung ke fakir miskin atau ke saudara kita yang fakir miskin, boleh gak Ustaz? Mohon jawabannya. Baik, terima kasih Mas Adnan dan terima kasih kepada penanya atas pertanyaan yang disampaikan. Sebelum kami menjawab itu, kami ingin memberikan faedah lebih ya berkenaan orang yang berzakat. Apakah dia itu bagusnya menyerahkan kepada lembaga atau langsung ke perorangan? Lajnah Daimah, Komite Tafsir Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi itu secara umum mereka membolehkan, boleh ngasih ke lembaga, boleh langsung ke orang yang dikira menjadi penerima atau layak menjadi penerima. Kita lihat maslahat, kita lihat apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Ya, dalam artian apakah kita ini bisa adil memberikan kepada kita ini melihat secara adil orang yang kita beri ataukah ada tendensi tertentu. Ya. Kalau kita khawatir kita nggak adil, maka kita bisa kasihkan kepada lembaga biar mereka menilai secara adil siapa yang berhak menerima zakat. Tapi kalau misalnya kita berpikir khawatir ada lembaga yang mungkin belum tersertifikasi ya, atau lembaga yang belum tersertifikasi, lembaganya belum menjalankan SOP dengan baik, ya tentu mungkin kita bisa langsung menyerahkan. Tapi secara umum tidak ada masalah apakah itu memberikan kepada lembaga atau langsung kepada penerima dengan catatan tidak ada yang melanggar syariat di situ. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang kami tangkap adalah apakah ke orang miskin langsung ataukah ke keluarga kita yang juga miskin. Sebenarnya kalau bisa, ya, kalau keluarga yang miskin itu berada di sekitar kita, maka idealnya adalah kita serahkan kepada keluarga kita, Mas Adnan. Kenapa? Karena kalau ke keluarga kita sendiri kita mendapatkan 2 pahala, pahala zakat dan pahala silaturahim. Nabi SAW mengatakan, Inna sadaqatal miskin sadaqah wa ala dzirrahim isnatan sadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin adalah 1 sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat adalah 2 sedekah. 1 sedekah dan 1 lagi menyambung tali silaturahim. Mungkin ini jawaban kami, Mas Adnan. Iya, baik. Terima kasih jazakallahu atas jawabannya, Ustaz. Baik, mungkin nanti kita akan masuk ke pertanyaan terakhir ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari @jnd.abikia. Ustadz, apa hukum memperbanyak tidur di siang hari di bulan Ramadan dengan alasan katanya tidur itu adalah ibadah? Mohon jawabannya, Ustadz. Baik, terima kasih kepada Mas Adnan, terima kasih kepada penanya atas pertanyaan bagus sekali dan mungkin tersebar ya di masyarakat kita ya. Jadi ulama itu, Mas Adnan dan para audiens sekalian, ulama itu mengatakan kalau orang yang berpuasa itu ya tidur ya, sepanjang siang tuh, tapi dia bangun sebentar ya, mungkin waktu duhur ya, maka dikatakan puasanya sah. Ya, habis tidur tuh habis bangun tidur lagi ya,
sampai berbuka, dikatakan puasanya sah karena ada kesadaran saat berbuka. Ya, jadi ini ulama sepakat. Tapi kalau misalnya orang itu tidur sepanjang siang ya, sampai berbuka, nah mayoritas ulama mengatakan ya puasanya sah, ya, puasanya sah. Jadi masih ada ulama yang mengatakan tidak sah karena berarti dia saat puasa itu nggak sadar. Jadi orang beribadah tapi nggak sadar, seperti orang sholat tapi tidur begitu. Nah, tentu saja kalau dikatakan bahwasanya puasanya tidurnya orang berpuasa itu ibadah karena dia istirahat, betul. Tapi kalau sepanjang hari maka dikhawatirkan ya, dalam artian tidak bangun sama sekali. Ya ini dikhawatirkan ada masalah begitu dari sisi syariatnya, karena kita tahu tadi ya pendapat mayoritas ulama, cuma ada yang ulama mengatakan tidak sah karena dia nggak sadar sama sekali ketika beribadah. Kita, kata Lajnah Daimah, idealnya ya memanfaatkan waktu Ramadan ini bukan hanya sekedar untuk tidur, karena Ramadan ini waktu yang berharga loh Mas Adnan ya. Mereka mengatakan kalau masalahnya seperti yang disebutkan maka puasanya sah, akan tapi orang puasa jika terus-menerus menghabiskan waktunya dengan tidur, pertanda ini adalah kelemahan dari dirinya. Yang pertama ya, mereka mengatakan begitu. Kenapa? Apalagi bulan Ramadan termasuk waktu mulia, kata mereka. Seyogyanya seorang muslim mengambil manfaat darinya dengan perbanyak baca Al-Quran, mengais rezeki dan mencari ilmu. Artinya ya waktu yang berharga ini idealnya ya jangan dihabiskan untuk tidur. Misalnya nih saya ilustrasikan ya sederhana, ya kami ilustrasikan dengan sederhana. Mas Adnan, misalnya kalau berada di suatu negara, itu ada negara yang kebijakannya itu Mas Adnan, meskipun dia nganggur, dia dapat fee bulanan. Tapi kalau dia bekerja, dia akan mendapatkan lebih. Sebagai warga negara dia dapat fee, dan sebagai pekerja dia dapat fee lebih. Tentu kita sebagai orang yang mengerti ya, punya hitung-hitungan, ya tentu kita mengharapkan fee lebih begitu. Ya, jadi ada dua poin di sini, yaitu khawatirnya kita bermasalah puasanya dari sisi hukum karena tidur terus ya sepanjang hari ya. Yang kedua adalah ya kita menyia-nyiakan momen yang begitu berharga ya, dipakai untuk tidur saja. Padahal nanti kalau baca Quran pahalanya berapa, kemudian berbuat kebaikan pahalanya bagaimana ya. Oleh karena itu sangat perlu perhatian lebih. Dan terkait dengan ini bulan untuk bermalas-malasan, bulan tidur, maka ini perlu kita usir segera. Karena Nabi SAW dan para sahabat itu berperang ya, di perang Badar itu di bulan Ramadan loh. Bayangkan. Jadi apakah mereka banyak tidur? Faktanya mereka tidak seperti itu. Baik, mungkin ini kali Mas Adnan ya jawaban yang bisa kami sampaikan. Iya, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya ya. Jazakallahu khair. Baik, mungkin sekian saja Q&A kita seputar Ramadan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah masuk. Dari kami, mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kita baca. Jazakallahu khair Ustadz atas waktunya dan jawabannya. Lalu untuk Sobat Bintang, tetap semangat ya puasanya. Dan bisa kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.